Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Adinda Elmira, nomor absen 29, kelas XP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, salah satunya ialah Kerajaan Sriwijaya. Topik yang akan saya bahas ada 4, yaitu latar belakang, masa kejayaan, fase kemunduran, dan bukti peninggalan. Dan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang awal berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sendiri adalah salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di wilayah Indonesia, yang berarti Kerajaan Sriwijaya fokus menitik beratkan politik dan ekonominya pada pelayaran dan perdagangan. Dan nama Sriwijaya sendiri diambil dari kata bahasa Sanskerta, yakni kata Sri adalah cahaya dan Wijaya adalah kejayaan, dan dengan begitu arti nama dari Sriwijaya ialah kemenangan yang gemilang. Sejarah Kerajaan Sriwijaya ini baru ditemukan oleh peneliti ahli bahasa Sanskerta, yaitu Henry Kern, yang salah menafsirkan bahwa kata Sriwijaya ialah nama orang dan bukan nama raja. Kemudian dipecahkan oleh George Coedes, yaitu seorang arkeolog, yang mengatakan dalam Prasasti Kota Kapur bahwasanya Sriwijaya ini adalah nama kerajaan, bukan nama raja. Dan Kerajaan Sriwijaya ini sudah berdiri pada abad ke-7, di mana dalam Prasasti Kedukan Bukit pada peringatan Waisak tahun 682 Masehi, seorang pemimpin bergelar Daputahyang yang kemudian diketahui bernama asli Sri Jayanasa berdasarkan Prasasti Talangtuwo, berekspedisi bersama 20.000 prajurit dan sebagai pasukan utamanya, dan 200 peti berbekalan dan 1.312 tentara infanteri melakukan rute perjalanan yang dimulai dari Minangatamuan menuju Muka Upang yang bersekitar di Sungai Musi. Nah, tujuan dari ekspedisi Dapuntahyang ini untuk membuka Wanua atau wilayah baru. Nah, dan kemudian wilayah Muka Upang sendiri menjadi lokasi yang strategis bagi perkembangan Sriwijaya. Dan setelah mencapai Muka Upang, Dapuntahyang melakukan pembangunan besar-besaran untuk pemukiman, dan pada Prasasti Talangtuwo 2 tahun setelah kedatangan mereka, Dapuntahyang kemudian membangun taman yang disebut dengan Srik Setra, dan taman ini bukan hanya sekedar kebun biasa, melainkan kebun raya yang ditanami berbagai jenis tanaman untuk kesejahteraan rakyat. Dan pembangunan ini juga menunjukkan bahwa sejak awal Sriwijaya telah memiliki konsep tata kota yang maju. Selanjutnya ialah masa kejayaan. Masa kejayaan ini saya bagi 3, yaitu kondisi politik, ekonomi, dan sosial. Nah, pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya ini dimulai pada abad ke-8 sampai ke-9 Masehi di bawah pimpinan Raja Balaputra Dewa. Nah, pada kondisi politik ini Raja Balaputra Dewa menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan luar Nusantara seperti Kerajaan Benggala dan Kerajaan Kolamandala di India. Dan pada akhir abad ke-8 Masehi, menurut buku Explore Sejarah Indonesia, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, mulai dari Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, Tanah Gentingkra, Semenanjung Malayu, hingga Filipina bagian selatan. Selain dikenal sebagai pusat perdagangan pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Nah, hal itu terjadi ketika Raja Balaputra Dewa mendirikan Universitas Nalanda di Bukit Sikuntang. Nah, tujuan pendiriannya ini untuk mendidik para biksu dan biksuni untuk mempelajari kitab dan ajaran Buddha, dan para pelajar di universitas tersebut berasal dari berbagai negara seperti Cina hingga India.
Dan selain itu juga kepedulian Raja Balaputra pada bidang politik dan pendidikan terlihat pada pembangunan asrama di Nalanda, India. Nah, pembangunan asrama ini bertujuan untuk pelajar dari Sriwijaya yang sedang melakukan studi di India. Dan selanjutnya, kondisi ekonomi. Pada masa Raja Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya membangun armada laut yang sangat kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di wilayah kerajaan Sriwijaya agar merasa aman dari gangguan perompak. Nah, Raja Balaputra Dewa juga meningkatkan kegiatan pelayarannya dan perdagangan, sehingga hal tersebut membuat kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim. Sebagai kerajaan maritim, kerajaan Sriwijaya juga membuat pelabuhan dan mengembangkannya menjadi pusat perdagangan internasional. Barang dagangan kerajaan Sriwijaya itu meliputi emas. Disebut emas dikarenakan kerajaan Sriwijaya ini terletak pada Suwardipa yang berarti pulau emas, yaitu Pulau Sumatera. Dan juga selain emas juga ada perak, gading gajah, penyu, berbagai rempah-rempah seperti kapulaga, cendana, lada, damar, dan sebagainya. Kemudian jika para pedagang asing ingin membeli barang dagangan dari kerajaan Sriwijaya, mereka dapat menukarnya dengan barang dagangan dengan aneka porselen, tembikar, kain katun, dan kain sutra. Dan yang terakhir, kondisi sosial. Kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai pusat pendidikan yang berskala internasional pada bidang sosial. Nah, salah satunya seorang musafir dari asal Cina yang pernah datang dan tinggal di kerajaan Sriwijaya selama 6 bulan. Nah, tujuannya itu untuk menuntut ilmu dan juga menerjemahkan kitab suci agama Buddha ke dalam bahasa Cina. Kepopuleran kerajaan Sriwijaya ini menjadi pusat pendidikan ini tidak lepas dari peran tokoh yang bernama Sayakitri. Nah, Sayakitri ini adalah seorang guru yang ahli dalam bidang kesastraan Buddha, dan selain itu juga ia merupakan pengarang dari kitab Hasta dan Dasastra. Nah, selain Sayakitri juga ada guru agama Buddha di kerajaan Sriwijaya lainnya, yaitu Dharmakirti dan Dharmapala. Selanjutnya ialah fase kemunduran. Sekitar abad ke-11 Masehi, kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kemunduran. Nah, kerajaan Kola Mandala yang dipimpin oleh Raja Rajendra Koladewa berhasil melawan Raja Sriwijaya. Hal ini dikarenakan pajak tinggi yang dikenakan oleh kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka, dan membuat kapal dari Kola Mandala ini merasa dirugikan, yang membuat dinasti Kola ini menyerang kerajaan Sriwijaya sebanyak 2 kali, yakni pada 1017 dan 1025. Dan juga selain penyebab itu, ada kerajaan Singosari dari Jawa yang melakukan ekspedisi Pamalayu. Nah, ekspedisi ini tuh merupakan siasat untuk melemahkan kekuasaan politik dan ekonomi untuk kerajaan Sriwijaya atas Selat Malaka dan daerah jajahannya. Nah, ekspedisi ini juga merupakan alat kerajaan Singosari untuk meluaskan wilayah kekuasaannya ke Sumatera. Nah, faktor lainnya ialah karena setelah masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa tidak ada lagi raja yang lain yang mampu memimpin dengan baik. Dan juga yang kedua, jauhnya letak Palembang dengan laut dikarenakan adanya proses pengendapan lumpur yang terjadi di muara Sungai Musi yang menyebabkan proses pendangkalan dasar sungai pada Sungai Musi itu semakin cepat dan menyebabkan kapal-kapal dagang yang beraktivitas tidak bisa lagi singgah untuk melakukan transaksi atau kegiatan perdagangan di pusat kota. Hal ini yang membuat dari kerajaan Sriwijaya pendapatannya menjadi sangat menurun,
dan menurunnya aktivitas perdagangan. Dan juga faktor lainnya adalah melemahnya sektor militer dikarenakan adanya konflik faktor internal dalam kerajaan. Dan dengan melemahnya kekuatan militer ini membuat banyak wilayah yang telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya sendiri mulai melepaskan diri. Dan melemahnya militer kerajaan ini juga membuat kerajaan lain berani untuk menyerang kerajaan Sriwijaya hingga membuat mereka semakin melemah. Dan yang terakhir, pada abad ke-14 Masehi, kerajaan Sriwijaya juga mendapatkan serangan dari kerajaan Majapahit. Serangan ini dipimpin oleh Aditya Warman yang terjadi pada tahun 1477. Nah, adanya serangan ini membuat kerajaan Sriwijaya menjadi taklukan kerajaan Majapahit, dan serangan ini juga semakin memperburuk kerajaan Sriwijaya yang saat itu sedang berada pada arah kemunduran. Dan ini juga membuat Sriwijaya benar-benar runtuh atas serangan Majapahit. Dan yang terakhir ialah bukti peninggalan. Ini bukti prasasti Sriwijaya. Kedukan Bukit, Telaga Batu, Talang Tuwo, Karangbrahi, Kota Kapur, Nalanda ini berasal dari luar Nusantara. Ligor dan Palas Pasema. Tambahan sumber lain yaitu berita Arab dan Cina. Daftar pustaka yang sebagian saya pakai. Cukup sekian penjelasan mengenai kerajaan Sriwijaya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.